Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro, di sini ada motor Karisma ya. Motor Karisma ini nggak mau hidup ya, susah hidupnya. Terus starterannya keras ya, starterannya keras ya. Setelah saya cek itu ini kan pakai gantungan botol kayak gini kan Bro, berfungsi untuk biar tidak banjir kayak gini ya. Ini karburatornya udah saya ganti ya. Ini motor itu dua penyakitnya, nanti yang satu saya bikinkan videonya lagi ya. Jadi gini ya, motor ini kan starterannya keras, bensinnya boros ya, hidupnya itu dinyalakan tuh enggak stabil ya. Terus saya coba cek klepnya ya. Saya coba klepnya itu saya buka atas bawah, tiba-tiba bensin campur oli itu keluar banyak, mungkin ada sekitar 2 liter dari sini aja, dari depan sini aja. Nah terus saya inisiatif membuka bagian olinya, bagian bawah ya. Bagian bawah itu saya cek ya, bagian bawahnya itu keluar olinya mungkin ada 3 literan. Jadi jerigen yang 5 liter itu hampir penuh Kang Bro, hampir penuh. Dengan saat yang dari sini aja, belum yang dari sini kan langsung sudah ambiar gitu aja. Yang dari mesin dia hampir penuh jerigen 5 liter itu. Nah, terus saya bilang sama orangnya, memang dia bilang kemarin itu motor ini diisi full, diisi banyak lah, makanya isinya masih banyak. Tiba-tiba dinyalakan tuh nggak mau hidup, ya kan? Terus diisi bensin lagi, mau hidup tapi nggak stabil, kayak gitu ya. Nah, terus niat hati mau dibawa ke bengkel, sebelum sampai bengkel sudah mogok di jalan ya. Terus akhirnya ditarik ke bengkel ya. Setelah saya buka, yaitu olinya itu banyak, terlalu banyak kuotanya, baru olinya itu campur bensin Kang Bro ya. Itu yang menyebabkan starterannya keras. Kok bisa bensin masuk ke bagian oli, ke bagian mesin, kok bisa? Oke, jadi permasalahan bensin masuk ke mesin itu ada 2 faktor ya Kang Bro. Ini karburator lamanya ya, ini sudah inisiatif mau diganti ya. Jadi yang pertama itu bocor pada bagian ini untuk khusus motor yang menggunakan otomatis kayak gini ya. Bensinnya menggunakan yang otomatis kayak gini. Dia kalau bocor lewat sini ya, bocor lewat sini, jadi dia masuk ke sini, masuk ke manifold sini ya, masuk ke manifold sana itu ya, masuk ke manifold sini Kang Bro. Terus akhirnya masuk kepada bagian mesin, masuk ke silinder ya. Nah ya, dia akan mengganjal bagian silinder ya kan, dia akan mengganjal bagian silinder, jadi membuat starterannya keras ya. Itu yang pertama. Apabila posisi motornya berhenti, itu klep X nya juga buka, dia akan masuk ke silinder, keluar lagi ke bagian klep X ya, keluar ke klep X, terus dia akan masuk ke bagian mesin sini ya, masuk ke sini, ke sini, terus masuk, sorry nggak kelihatan ya gambarnya. Oke, dia akan masuk ke sini, ke bagian sini, terus memenuhi bagian mesin. Bensinnya seperti itu kalau ini bocor ya. Terus ada lagi yang disebabkan oleh si ininya, karburatornya. Contohnya kayak ini ya, ini saya buka ya, karburatornya rusak pada pelampungnya ya, pada pelampungnya rusak. Itu bisa menyebabkan juga banjir sampai ke mesin. Oke ya, kayak gini contohnya. Misalkan ini saya contohkan aja ya. Oke, nah misalkan pelampung, si jarum pelampungnya ini sudah kalah ya, jarum pelampungnya, jarum pelampung kalah, otomatis dia nggak mampu nahan bensin ya. Terus akhirnya dia keluar. Nah, takaran bensin itu
melebihi dari mangkuk ini, jadi dia masuk ke sini ya. Coba saya tiup. Nah, dan ini saya tiup itu buntu Kang Bro. Kemungkinan di bagian bautnya ini dibuka terus diganjal biar dia tidak menetes ke sini. Ini berfungsi untuk tonjolan ini ya, membuang bahan bakar yang melebihi dari isi mangkuk ini. Apabila isi mangkuk ini melebihi ya, bensin melebihi isi mangkuk ini, dia akan keluar ya lewat si ini melalui selang pembuangan yang ke sini jalurnya ya. Ya, dia akan keluar. Tapi kesalahan motor ini dikunci di sini. Jadi mungkin kemungkinan ini tuh dibuka karena saya tiup ini itu buntu. Buntu Kang Bro, jelas buntu. Harusnya nggak buntu. Dia keluar lewat sini. Harusnya nggak buntu, tetap tembus. Kalau tembus apa nggak mengalir Kang Bro? Enggak dia. Karena ujungnya itu ini ya, ujung bautnya yang di sini nih. Baut ini ya. Ini tuh mampu menutup si lubang bawah ini, tapi yang si ini dia tetap tembus ke bagian pembuangan ini ya. Si ini tetap tembus, tapi si baut harus bisa nutup lubang yang ke sini biar mangkuknya nggak bocor kayak gitu ya. Tapi karena ini dibuntu, otomatis bensin akan meluap. Nah, meluap harusnya melebihi mangkuk, dia keluar lewat ini. Tapi karena dibuntu ya, gini ya. Dia akhirnya naik terus, bensin naik terus keluarlah lewat lubang-lubang angin ini ya. Ini keluar lewat lubang angin, ada yang keluar ke belakang gini, masuk melalui manifold sini dan masuk ke mesin ya. Kalau lewat lubang angin di sini kan ada pipa untuk ke saringan filter udara ini ya. Dia kan ada pipanya gini ya, melengkung ke atas, jadi dia akan masuk ke pipa itu. Apabila pipa itu mulai penuh ya, bensin mulai naik, otomatis dia akan kembali lagi ke sini karena pipanya kan naik ke atas ya. Dia akan kembali lagi turun melalui sini, terus masuk ke manifold, akhirnya masuk ke mesin. Nah, terus terjadilah bahan bakar yang masuk ke mesin ya. Kira-kira bahaya nggak kalau bahan bakar masuk ke mesin? Yang jelas bahaya Kang Bro. Karena kenapa saya bilang bahaya? Memang di mesin itu langsung bersih karena banyak bahan bakar di banyak bensin ya. Tapi otomatis bearing-bearing pada mesin itu akan mengalami kekeringan. Sil-sil karet-karet pada mesin itu bisa melar. Ya. Nah, makanya motor ini ngancing, saya buka itu banyak bensinnya kayak gitu. Tapi apabila istilahnya motor itu masih olinya masih standar ya, kemungkinan rusak nggak terlalu parah lah ya, soalnya masih ada oli, bensin itu masih tetap tercampur oli. Walaupun akan terjadi yang namanya overheat, mesin itu akan terjadi panas yang berlebih ya. Oke, kayak gitu ya, mungkin segitu dulu motor ini. Kenapa mesin itu bisa masuk ke kenapa bahan bakar itu bisa masuk ke mesin, yaitu disebabkan karena karburatornya untuk permasalahan motor ini ya. Tapi ada juga permasalahan yang karena keran otomatisnya ini bocor, yang bagian penghisapan ini bocor. Itu biasanya dirasa ketika kita hisap selangnya ini ya. Kita hisap sini, set ya, kita hisap itu terasa di mulut itu basah, bensin masuk ke mulut gitu. Harusnya kan kering di sini saat kita hisap. Kalau bensin terasa masuk ke mulut berarti di sini bocor ya. Nah, itu bahaya karena walaupun karburator nggak ada masalah, bensin akan masuk ke sini, tidak melalui karburator ke sini. Jadi langsung ke manifold, otomatis akan masuk ke ruang bakar dan nanti akan meluap ke mesin kayak gitu. Kalau bahan bakarnya Kang Bro banyak, otomatis yang masuk juga akan banyak seiring dengan durasi waktu ya, saat nggak taunya kapan itu ya. Oke, mungkin segitu dulu videonya, semoga bermanfaat. Motor ini sudah saya ganti karburator ya. Nanti tapi belum normal, nanti saya akan bikinkan video selanjutnya. Ini permasalahannya kan yang pertama tadi ya, ngancing. Apa ya, tutorial ya, bukan istilahnya penyebab aja ya, penyebab kenapa bensin itu bisa masuk ke mesin ya, yaitu disebabkan karena kerusakan pada si karburator ini ya.
Jadi jangan sekali-kali untuk menutup si ini, baut ini ditutup total, nanti dia bahan bakar akan malah masuk ke mesin. Mendingan kalau misalkan jarumnya sudah rusak atau apa, belum ada duit, ya dikasih kayak gini aja biar bensin keluar aja, nggak apa-apa. Oke, segitu dulu, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe bila videonya bermanfaat. Bila ada yang mau dipertanyakan silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya jawab, walaupun tidak langsung secepat mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.